Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil mini riset kami dengan judul Keterkaitan Trauma Keluarga dan Harga Diri pada Perempuan dalam Hubungan Asmara. Diajukan untuk tugas metode penelitian kualitatif pada program Sarjana Psikologi Universitas Ahmad Dahlan dengan dosen pengampu Bu Sri Kusartati, SPSI MA. Disusun oleh kelompok 11, yang pertama ada Muhammad Arham Nur Fadila dengan NIM belakang 034, kemudian saya sendiri Dea Zatinita Againi dengan NIM belakang 075, dan Anggrani Fazluna dengan NIM belakang 108. Pada bab 1 ada pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Wanita adalah makhluk yang sering dianggap lemah dibandingkan kaum pria. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa perempuan memiliki sisi lembut dalam tingkah laku, ucapan, dan perbuatannya. Akan tetapi, pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari interaksi antara satu makhluk dengan yang lainnya sehingga terjalin sosialisasi dan komunikasi. Terjalinnya hubungan antara manusia pun beragam, mulai dari keluarga, sanak saudara, teman, rekan kerja, hingga pasangan. Hubungan yang intens selain dengan keluarga adalah hubungan dengan pasangan, di mana hal itu merupakan kebutuhan setiap manusia. Trauma adalah pengalaman menghadapi atau merasakan kejadian atau serangkaian peristiwa yang membahayakan baik secara fisik maupun psikologis, yang dapat menghilangkan rasa aman individu dan membuatnya merasa tak berdaya. Menurut Karut, trauma merupakan pengalaman yang melibatkan perasaan terluka atau terancam yang tidak dapat diproses sepenuhnya pada saat peristiwa tersebut terjadi. Trauma seringkali tidak disadari pada awalnya dan baru muncul kembali dalam bentuk reaksi atau ingatan yang tak terkendali di masa depan. Trauma tidak hanya merujuk pada peristiwa mengganggu fisik atau mental seseorang, tapi juga merupakan perasaan yang mengganggu kesadaran dan pemahaman individu terhadap pengalaman tersebut. Kemudian, menurut James tahun 2007, harga diri atau self-esteem merupakan hasil dari interaksi antara pencapaian seseorang dan harapan atau aspirasi yang dimilikinya. Harga diri akan meningkatkan ketika keberhasilan seseorang akan melebihi tujuan yang ditetapkan. Sementara harga diri akan menurun jika pencapaian tersebut tidak memenuhi harapan. Kemudian menurut Visser 2005, mengenai asmara atau romantic love merupakan perasaan yang kuat dan mendalam yang melibatkan 3 sistem motivasi utama dalam otak: dorongan seksual, rasa jatuh cinta, dan keterikatan emosional jangka panjang. Visser menjelaskan bahwa asmara muncul sebagai akibat dari reaksi kimia di otak yang melibatkan neurotransmitter seperti dopamin, oksitosin, dan serotin yang bekerja bersama untuk menghasilkan perasaan cinta yang intens dan ketergantungan emosional terhadap pasangan. B. Ini ada research question. Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, maka research question dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, apa saja dampak trauma keluarga terhadap harga diri perempuan dalam membangun hubungan asmara? Sejauh mana? Yang kedua, sejauh mana pengalaman trauma keluarga mempengaruhi pola perilaku perempuan dalam hubungan asmara? Yang ketiga, mengapa harga diri perempuan cenderung dipengaruhi oleh pengalaman trauma dalam keluarga? Tujuannya penelitian ini berdasarkan riset question yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak trauma keluarga terhadap harga diri perempuan dalam hubungan asmara, bagaimana pengalaman trauma mempengaruhi pola perilaku dengan pasangan, serta memahami alasan mengapa trauma keluarga dapat mempengaruhi harga diri perempuan. Bab 2 pada metode penelitian yang kami gunakan adalah metode teknik sampel atau yang di teknik sampel yang digunakan yaitu teknik convenience sampling. Karena konvensi sampling ini merupakan teknik pengambilan atau pengumpulan informasi dari anggota populasi yang setuju dalam memberikan informasi terkait. Kemudian metode pengambilan datanya yaitu kami menggunakan metode wawancara. Karena wawancara ini merupakan metode pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian yang dilakukan melalui tanya jawab secara wawancara dengan responden seperti itu. Kemudian wawancara yang kami gunakan adalah semi struktur karena metode ini digunakan untuk mengkombinasikan teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam wawancara ini, pewawancara terlebih dahulu menyusun sejumlah pertanyaan terbuka untuk memungkinkan responden memberikan jawaban yang lebih bebas dan mendalam. Biodata subjek itu ada inisial atau singkatan yaitu VAL, usia 27 tahun, pendidikan S1, anak ke-1 dari satu bersaudara atau tunggal, agama Islam, suku Jawa Karo atau Jawa Batak seperti itu. Kemudian di sini 11 pertanyaan, kemudian untuk closing. Selanjutnya analisis tema, transkrip. Jadi saya tuh kan anak tunggal ya. Anak tunggal dan kebetulan
Memang orang tua saya berpisah. Pengaruhnya sadar atau tidak sadar tuh banyak, mungkin bisa dibagi beberapa part. Mulai dari kepercayaan terhadap pasangan, terus positif atau negatif menilai pasangan. Pasangan gimana sikap pasangan terhadap saya? Codingnya, coding deskriptif. Yang pertama, memiliki cara pandang lebih hati-hati terhadap pasangan. Di scroll, Mbak. Yang kedua, perpisahan orang tua memengaruhi cara pandang terhadap pasangan. Yang kedua, karena saya anak tunggal dan kebetulan keluarga saya itu tidak terlalu romantis dalam mengungkapkan perasaan atau dalam memperlakukan satu sama lain, menyikapi satu sama lain, karena papa saya juga sibuk bekerja, ibu saya juga begitu, jadi kayak kita tuh punya waktu masing-masing. Codingnya yang pertama, afirmasi positif dari keluarga kurang, yang kedua, keluarga tidak romantis, yang ketiga, waktu bersama keluarga jarang. Selanjutnya, misalnya ditanya seberpengaruh apa sih sama pasangan yang tadinya saya merasa kayak saya kurang nih quality time-nya sama keluarga, terus saya merasa kayak ketika sama pasangan saya pengennya punya banyak waktu kan untuk sharing, ngobrol atau ngabisin waktu berdua. Kita main, ketawa-ketawa gitu yang tidak saya dapatkan di keluarga kayak gitu. Codingnya yang pertama quality time bersama keluarga kurang, yang kedua, ingin menghabiskan waktu bersama pasangan, tidak mendapatkan rasa kebersamaan dengan keluarga. Yang selanjutnya, orang tua saya pun sama-sama bekerja, sama-sama sibuk, tapi pasti saya yakin punya rasa kasih sayang yang besar terhadap saya. Dan itu pun jadi acuan saya untuk membandingkan dengan pasangan saya biasanya. Orang tua saya tuh dominan nunjukin kasih sayangnya tuh melalui kayak secara materi, memberikan saya fasilitas dalam berpendidikan atau dalam sandang dan pangan misalnya. Terus kalau misalnya sama pasangan saya pengennya lebih ke secara verbal, karena di keluarga tidak terbiasa mengungkapkan perasaan, jadinya bersama pasangan pengennya sering-sering dengerin afirmasi yang kayak yang kasih sayang atau yang ya kayak gitulah. Codingnya, keluarga hanya fokus memfasilitasi materi. Coding, keluarga hanya fokus memfasilitasi materi, kurangnya kasih sayang melalui verbal dari keluarga, dan ingin mendapatkan rasa sayang melalui verbal dari pasangan. Selanjutnya, secara pribadi saya merasa lebih menuntut ya ke pasangan. Misalnya, saya nggak dapat satu hal, misalnya romantisasi secara verbal dari keluarga. Nah, saya menuntut untuk pasangan saya melakukan itu gitu. Codingnya menuntut pasangan menunjukkan kasih sayang melalui verbal. Selanjutnya, ketika dia tidak melakukan seperti apa yang saya ekspektasi, saya merasa kayak kok dia, Mbak, di atas dulu. Kok dia kayak gitu ya? Dia nggak ngehargain saya merasa dia nggak sayang sama saya, gitu loh. Jadi ketika perlakuan pasangan saya sama dengan keluarga saya, jadi saya merasa kayak, oh di keluarga saya tidak dihargain loh gitu. Jadi sama pasangan juga kayak gitu, seberpengaruh itu sih. Untuk codingnya, berpikir negatif karena pasangan tidak sesuai ekspektasi, merasa tidak dihargai jika perilaku pasangan tidak sesuai. Selanjutnya momen di keluarga saya merasa saya nggak berarti tuh mungkin ketika pencapaian-pencapaian saya itu tidak diapresiasi dengan baik ya. Dulu saya pernah dituntut untuk bisa juara kelas terus gitu. Setiap semester, setiap naik kelas kayak gitu. Dan saya lakukan itu karena memang saya merasa itu tanggung jawab saya sebagai anak gitu. Codingnya kurang apresiasi dari keluarga atas pencapaian, dituntut untuk selalu menjadi juara. Selanjutnya, tapi ketika saya mendapatkan prestasi tersebut, orang tua tuh kayak ya udah memang itu kewajiban kamu sebagai anak gitu dan nggak ada kayak pujian atau ya kata-kata apresiasi yang seharusnya pengen kita sebagai anak dengar gitu. Codingnya besarnya keinginan mendengarkan kalimat apresiasi dari kedua orang tua. Selanjutnya, soal dihargai atau tidak dihargai saya alami apalagi kayak pasangan, misalnya ketika saya melakukan sesuatu untuk pasangan saya, ya anggaplah sebagai pengorbanan. Misalnya pasti ada hal-hal yang saya korbankan. Pernah juga saya alami ketika ada momen ulang tahun, ternyata saya siapkan acara, siapkan kado tapi tidak dihargai. Misalnya itu pernah saya alami dan itu saya rasa memang berpengaruh sih. Codingnya,
Munculnya perasaan tidak dihargai saat sudah mengorbankan sesuatu untuk pasangan. Selanjutnya, waktu itu saya pernah ngalamin kita sharing tentang masalah keluarga atau kayak kondisi keluarga saat ini gitu. Terutama saya bilang kalau orang tua saya sudah berpisah dan saya anak tunggal. Itu mengurangi kayak nilai plus saya di mata dia. Jadi menurut pandangan dia kayak mungkin dia bisa dapat pasangan yang lebih baik loh dari saya. Codingnya dipandang negatif karena berasal dari keluarga broken home. Selanjutnya, dia pernah bilang sih kayak keluarga yang berpisah itu, orang tua yang berpisah itu, keadaan keluarga yang tidak baik-baik aja itu bisa memengaruhi mental saya. Mbak di atas. Termasuk hubungan kita ke depannya kayak apa kayak gitu. Jadi ya itu sangat memengaruhi sih menurut saya, kalau keadaan keluarga gimana itu tergantung keputusan dia untuk tetap menerima atau tidak gitu. Codingnya, orang tua yang berpisah akan memengaruhi mental anak menerima keputusan pasangan untuk menerimanya atau tidak. Selanjutnya, sebaliknya justru dia bisa dapat yang lebih baik dari saya karena dia merasa bahwa latar belakang keluarga saya itu bercerai, berpisah, dan keadaan keluarga dan keadaan orang tua saya itu akan memengaruhi mental saya gitu. Codingnya, persepsi negatif pasangan terhadap latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga bercerai dianggap memiliki dampak buruk. Selanjutnya, Selanjutnya, jadi kesalahan yang pernah terjadi di keluarga mungkin saya jadikan acuan untuk belajar dari kesalahan itu. Misalnya contohnya orang tua saya bercerai, berpisah kenapa? Mungkin karena egonya sama-sama keras, sama-sama tidak mau mengalah. Nah, itu saya jadikan sebagai pelajaran agar hubungan saya tidak seperti itu, kayak gitu. Codingnya, kesalahan yang terjadi di keluarga sebagai pelajaran untuk masa depan. Yang kedua, menghindari pola perilaku serupa dalam hubungan asmara. Berikutnya, saya lebih ragu ke lawan saya, misalnya pasangan saya gitu. Karena saya merasa kayak latar belakang keluarga saya sudah seperti itu, jadi lebih ke trust issue ya. Buat saya, namanya hubungan pasti nantinya akan ada mungkin berantem-berantemnya gitu. Tapi ya, at least kita sama-sama survive, saling bertahan gitu. Dan saya juga sering berpikir, kayak kira-kira bisa nggak ya hubungan saya nantinya ke depannya tidak seperti keluarga saya gitu. Codingnya, lebih ragu pada pasangan, konflik dalam hubungan adalah wajar. Selanjutnya, untuk meningkatkan kepercayaan diri, ya saya lebih ke upgrade value sih mbak. Kita sering dengar lah gitu, statement orang tuh jodoh adalah cerminan diri. Jadi saya merasa kayak saya harus meningkatkan apa yang saya punya nih gitu, untuk nantinya saya suguhkan ke pasangan saya gitu. Karena latar belakang saya seperti itu, jadi saya lebih banyak belajar. Melihat orang tua saya seperti itu, saya jadi mikir kok kayak, oh berarti saya nggak boleh melakukan ini loh. Saya harus bisa memandang masalah misalnya dari banyak sudut pandang, itu yang membuat saya tuh merasa kayak, oke nih, saya harus melakukan ini itu untuk kedepannya saya gimana sama pasangan itu sih mbak. Codingnya, meningkatkan nilai diri untuk meningkatkan kepercayaan diri. Pasangan adalah cerminan diri. Belajar dari pengalaman orang tua untuk bersikap dalam hubungan. Pastilah mbak, jelaslah bagaimana orang tua menyelesaikan masalah mereka, baik itu masalah keluarga, masalah diri sendiri. Otomatis itu akan menjadi acuan kita untuk melihat moralitas dari pasangan. Karena ya seperti yang sudah sering saya bilang, saya nggak mau. Kalau bisa sih mudah-mudahan saya nggak mau hal-hal buruk yang terjadi di latar belakang saya itu terjadi sama pasangan saya kayak gitu. Jadi ya itu penting sih diperhatikan untuk pertimbangan kedepannya seperti apa. Codingnya, mengemati cara orang tua menyelesaikan masalah, penilaian moralitas pasangan berdasarkan pengalaman keluarga, menghindari pengulangan pengalaman buruk. Selanjutnya, di keluarga saya tuh orang-orangnya keras-keras ya mbak. Mungkin kalau bisa dibilang memang suka lepas kontrol emosi ketika ada masalah dan saling debat kayak gitu. Kalau saya pribadi itu akan jadikan acuan untuk pelajaran. Jadi mungkin ketika saya berdebat dengan pasangan saya akan belajar untuk lebih bisa mengontrol emosi, tidak seperti orang tua saya ketika berdebat misalnya. Saya akan bisa lebih menghargai pasangan saya. Codingnya, kerasnya karakter
anggota keluarga, kontrol emosi yang buruk, menjadikan acuan memperbaiki diri, belajar mengontrol emosi. Selanjutnya, latar belakang keluarga saya tuh benar-benar banyak banget mempengaruhi saya untuk terus belajar agar saya tidak menerapkan kesalahan-kesalahan tersebut di hubungan saya. Misalnya dominan lah. Ya, karena saya anak tunggal dan saya terbiasa mandiri, saya bisa bilang diri saya termasuk apa woman. Jadi untuk bersama pasangan itu memang seringkali saya lebih dominan. Tapi balik lagi ketika saya sudah melihat latar belakang keluarga saya seperti itu, sebisa mungkin saya belajar untuk pengendalian diri gitu. Codingnya, pengaruh keluarga dalam pembentukan perilaku, belajar mengendalikan diri dalam hubungan dan dominasi dalam hubungan. Selanjutnya, saya tuh harus bersikap seperti apa sih gitu dalam hubungan. Codingnya bingung menentukan sikap dalam hubungan. Selanjutnya, mungkin kesulitannya tuh saya nggak pernah kayak punya teman sharing loh ketika hubungan saya misalnya ngestak atau punya masalah apa, saya bingung sharingnya kemana, karena kan kita pasti sebagai anak ngerasa pasti paling dekatnya sama orang tua dong sebelum sama orang lain gitu. Saya tuh ngerasa pengen gak sih rasanya curhat ke misalnya ke mama saya. Codingnya keterbatasan dalam mendapatkan dukungan emosional. Selanjutnya, ketika kita menikah itu isinya hanya obrolan, kita ngobrol satu sama lain, teman hidup kayak gitu. Saya pernah satu kali punya pasangan yang saya rasa ini orang di awal tuh cocok loh sama saya. Ternyata di tengah jalan tuh tidak gitu. Ketika kita ngobrolin tentang masa depan, ini tuh arah hubungan ini akan seperti apa, akan kemana gitu. Tetapi respon dia ternyata tidak begitu kayak yang namanya kita diskusi kan pasti kita akan ngomongin gimana loh caranya kita buat mencapai tujuan ini begitu. Ternyata pada saat diskusi dia ngobrolnya tuh nggak serius gitu, gitu itu aja. Saya ngerasa saya tidak dihargai karena menurut saya ini itu diskusi untuk hubungan kita loh gitu. Codingnya memandang pasangan sebagai teman hidup yang dapat diajak kerjasama, merasa tidak dihargai jika tidak serius dalam diskusi. Selanjutnya, apalagi mungkin dalam dia mengambil keputusan, mengambil sikap, misalnya kita lagi ada masalah, mungkin dia ada masalah keluarganya aja, mungkin otomatis dia akan cerita ke saya. Pasti saya akan nilai gitu, bagaimana dia ngambil keputusan, mengambil sikap atas masalah dia kayak gitu. Codingnya menilai cara menghadapi masalah. Selanjutnya balik lagi ke yang saya bilang, apa yang terjadi di latar belakang saya, orang tua saya tentunya jadi acuan saya untuk memilih pasangan, untuk bersikap dalam hubungan itu kira-kira ini bisa lanjut nggak ya gitu, ini bisa survive nggak ya gitu. Jadi ya saya pernah mengalami lebih dari sekali ketemu sama pasangan yang menurut saya tidak bisa menghargai saya tidak sevisi misi dengan saya gitu. Intinya sih saya merasa emang nggak bisa lanjut karena ya nggak sejalan sama saya. Codingnya memahami hubungan yang tidak memiliki visi misi yang sama, mempertimbangkan pasangan untuk melanjutkan hubungan, pengalaman keluarga sebagai acuan. Selanjutnya sebenarnya saya pernah berpikir kalau ini tuh kayak karma lah dari papa saya gitu misalnya. Tapi balik lagi saya berpikir saya sebisa mungkin saya harus positive thinking dong. Saya ngerasa itu kelakuan orang tua saya, kelakuan papa saya gitu. Harusnya beliau lah yang menanggung akibatnya gitu. Saya pun sama gitu, saya pun ngerasa saya tidak pernah loh istilahnya mendukung selingkuhan pasangan saya. Jadi saya seharusnya merasa saya seharusnya tidak mendapatkan perlakuan seperti itu gitu, karena pada dasarnya apa yang kita tanam itu yang kita tuaikan. Saya ngerasa kok bisa ya dia sejahat itu, kok bisa ya akhirnya hubungan ini tidak survive gitu. Apakah emang saya itu bermasalah dengan trust issue saya karena orang tua saya seperti itu. Codingnya, pengalaman buruk dalam hubungan adalah karma, merasa bingung atas perilaku pasangan, trust issue akibat latar belakang keluarga. Selanjutnya, coding yang pertama menghindari pengulangan pola buruk dalam hubungan. Yang kedua, perasaan ragu terhadap pasangan.
menginginkan kasih sayang verbal dari pasangan, memandang pasangan sebagai teman hidup, mempertimbangkan pasangan dengan hati-hati sebelum melanjutkan hubungan. Tema pengaruh trauma keluarga terhadap pola hubungan asmara. Selanjutnya, menginginkan hubungan yang lebih baik dari orang tua, menilai karakter dan moralitas pasangan berdasarkan pengalaman keluarga, belajar mengontrol emosi dalam hubungan, dominasi dalam hubungan, dan pentingnya kontrol diri. Temanya, keinginan untuk memperbaiki diri dan menghindari pola buruk. Selanjutnya, meningkatkan nilai diri untuk membangun kepercayaan diri, menuntut pasangan menunjukkan komitmen dan perhatian, mencari apresiasi dan pengakuan dalam hubungan, membangun komunikasi dan kerjasama dalam hubungan asmara. Temanya, perubahan pola pikir dan perilaku akibat trauma keluarga. Selanjutnya, analisis isi meaning unitnya pengaruh sadar atau tidak sadar tuh banyak. Mulai dari kepercayaan terhadap pasangan, positif atau negatif nilai pasangan, gimana sikap pasangan terhadap saya. Makna deskriptifnya, broken home, menyebabkan cara pandang terhadap pasangan lebih hati-hati. Interpretatifnya, percayaan orang tua berpengaruh terhadap kepercayaan kepada pasangan. Kemudian mini unit, karena saya anak tunggal dan keluarga tidak romantis, karena papa saya sibuk kerja, ibu saya juga kayak gitu, jadi kita tuh butuh waktu masing-masing. Deskriptifnya, keluarga kurang bisa mengungkapkan kasih sayang satu sama lain, karena kurangnya waktu bersama. Interpretatifnya, setiap anggota keluarga memiliki kesibukan masing-masing sehingga kurangnya kedekatan emosional antar anggota keluarga. Kemudian, meaning unit, saya merasa kurang quality time sama keluarga. Saya merasa ketika sama pasangan, saya pengennya punya banyak waktu ngobrol atau ngabisin waktu berdua. Deskriptifnya, kurangnya waktu bersama keluarga membuat subjek ingin menghabiskan waktu bersama pasangan yang tidak didapatkan di rumah. Interpretatif, menghabiskan waktu yang berkualitas bersama pasangan untuk memenuhi hal yang tidak didapatkan dalam keluarga. Meaning unit, orang tua saya bekerja tapi pasti punya rasa kasih sayang yang besar terhadap saya. Itu menjadi acuan saya untuk membandingkan dengan pasangan saya. Orang tua saya dominan menunjukkan kasih sayang melalui materi. Terus misal sama pasangan saya pengennya lebih ke verbal. Deskriptif, menginginkan kasih sayang secara verbal melalui pasangan karena tidak dapatkan saat bersama keluarga. Interpretatif, ingin mendapatkan afirmasi dari pasangan tidak dapatkan dari keluarga. Meaning unit, saya merasa lebih menuntut ke pasangan. Misalnya saya nggak dapat romantisasi secara verbal dari keluarga, saya menuntut pasangan saya melakukan itu. Deskriptif, menuntut pasangan menunjukkan perilaku yang tidak diberikan keluarga. Interpretatif, meminta kepada pasangan untuk mendapatkan perlakuan yang tidak didapatkan dari keluarga. Meaning unit, ketika dia tidak melakukan seperti apa yang saya ekspektasikan, saya merasa dia nggak ngehargain saya. Deskriptif, menilai negatif pasangan karena berperilaku tidak sesuai dengan ekspektasi subjek. Interpretatif, memiliki pandangan kurang baik terhadap pasangan karena tindakannya tidak memenuhi harapan. Meaning unit, momen di keluarga saya merasa saya nggak berarti. Mungkin ketika pencapaian saya tidak diapresiasi. Deskriptif, kurangnya apresiasi dari keluarga untuk subjek membuat subjek merasa tidak berharga. Interpretatif, merasa harga diri rendah karena kurang apresiasi dari keluarga. Meaning unit, ketika saya mendapatkan prestasi, orang tua hanya menganggap itu kewajiban saya sebagai anak. Tidak ada pujian atau kata-kata apresiasi yang sebenarnya ingin didengar oleh anak. Deskriptif, subjek merasa bahwa meskipun mereka mencapai prestasi, orang tua mereka tidak memberikan pengakuan atau apresiasi terhadap pencapaian tersebut. Mereka merasa bahwa pencapaian mereka dianggap sebagai kewajiban yang tidak mendapatkan penghargaan yang seharusnya didapatkan oleh anak. Interpretatif, subjek menginginkan pengakuan atas usaha dan prestasinya sebagai bentuk dukungan emosional dari orang tua. Meaning unit, saya pernah mengalami perasaan tidak dihargai, terutama dari pasangan. Misalnya ketika saya melakukan sesuatu untuk pasangan saya yang disebut sebagai pengorbanan. Ada hal yang akan saya korbankan. Pernah juga pada saat momen ulang tahun, saya sudah menyiapkan kado, acara, tetapi tidak dihargai. Hal itu sangat berpengaruh bagi saya. Deskriptif, subjek pernah merasa tidak dihargai oleh pasangan, terutama ketika melakukan pengorbanan atau usaha seperti menyiapkan kejutan ulang tahun dan memberikan hadiah. Pengorbanan tersebut tidak dihargai dan subjek merasa hal ini berdampak bagi hubungan mereka. Interpretatif, tidak dihargainya pengorbanan dalam hubungan mencerminkan kebutuhan subjek akan rasa dihargai dan pengakuan dalam hubungan pribadi. Meaning unit, saya pernah ngalamin ketika kita sharing tentang masalah keluarga. Saya bilang kalau orang tua saya berpisah, itu mengurangi nilai plus saya di mata dia. Deskriptif pasangan, subjek memiliki pandangan negatif karena melihat subjek berasal dari keluarga broken home. Interpretatif dipandang negatif karena subjek berasal dari keluarga yang tidak utuh. Mini unit, dia pernah bilang orang tua yang berpisah itu mempengaruhi mental saya termasuk hubungan kita. Deskriptif, subjek nilai memiliki mental yang kurang stabil karena kondisi keluarga subjek yang
orang tuanya sudah berpisah. Hal tersebut dapat mempengaruhi hubungan antara subjek dan pasangan. Interpretatif merasa hubungan dengan pasangan dipengaruhi oleh mental yang kurang stabil. Deskriptif, dia merasa dia bisa dapat yang lebih baik dari saya karena dia merasa bahwa latar belakang keluarga saya itu bercerai untuk akan memengaruhi mental saya. Deskriptif, pasangan subjek menilai subjek sebelah mata, menganggap akan ada dampak buruk yang terjadi jika hubungan mereka diteruskan. Interpretatif, pasangan subjek meremehkan subjek yang beranggapan bahwa hubungan yang berlanjut akan membawa dampak negatif. Deskriptif, kesalahan yang pernah terjadi di keluarga saya jadikan acuan untuk belajar dari kesalahan itu. Subjek melihat kesalahan yang terjadi dalam keluarganya, khususnya perceraian orang tua, sebagai pelajaran untuk dirinya. Mereka mengamati bahwa perceraian tersebut disebabkan oleh ego yang keras dan ketidakinginan untuk saling mengalah, dan subjek berusaha untuk tidak mengulangi dalam hubungan mereka sendiri. Interpretatif, subjek berusaha belajar dari pengalaman negatif di keluarganya untuk menghindari pola yang sama dalam hubungan pribadi mereka, dengan menekankan pentingnya komunikasi dan pengendalian ego dalam menjalin keharmonisan. Mini unit, saya lebih ragu ke lawan saya lebih ke trust issue buat hubungan nantinya. Mungkin ada berantem-berantem, tapi ya at least saling bertahan. Saya juga berpikir kayak, bisa nggak ya hubungan saya nanti ke depan tidak seperti keluarga saya seperti itu. Deskripsi, subjek merasa bahwa pengalaman keluarga yang penuh dengan tantangan seperti perceraian atau konflik mempengaruhi cara pandangan terhadap hubungan yang sedang dijalani. Interpretatif, konflik dalam keluarga dapat mempengaruhi persepsi terhadap hubungan yang sedang dijalani. Eee, Mini unit, untuk meningkatkan kepercayaan diri, saya lebih ke upgrade value. Kita sering mendengar pernyataan jodoh adalah cermin diri, jadi saya merasa harus meningkatkan apa yang saya punya untuk nantinya seguhkan ke pasangan, karena terbekan keluarga saya seperti itu, yang saya banyak belajar dari melihat orang tua. Saya berpikir, "Oh, berarti nanti nggak boleh melakukan ini, saya harus bisa memandang masalah dari banyak sudut pandang." Itu membuat saya merasa harus melakukan ini dan itu untuk masa depan saya dan pasangan. Malah deskriptif, subjek berusaha meningkatkan kualitas diri untuk membangun kepercayaan diri dalam hubungan. Keyakinan bahwa pasangan adalah cerminan diri mendorong subjek untuk terus berkembang dan belajar dari pengalaman konflik keluarga, sehingga membentuk cara pandang yang lebih bijaksana dalam menyikapi masalah. Eee, ini makna interpretatif saja meningkatkan kualitas diri agar lebih percaya diri dan merasa pantas untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Meaning unit, pastilah jelas ketika kita melihat orang tua bertengkar atau menyelesaikan masalah, baik masalah keluarga atau diri sendiri, kita pasti melihat bagaimana sikap mereka menghadapi masalah itu. Secara otomatis itu menjadi acuan untuk menilai moralitas pasangan. Saya tidak mau hal buruk terjadi di latar belakang keluarga terulang dalam hubungan saya. Jadi itu penting untuk dipertimbangkan ke depannya. Makna deskriptifnya, bahwa melihat konflik dan penyelesaian masalah dalam keluarga menjadi acuan bagi subjek untuk melihat moralitas pasangan. Subjek berusaha menghindari pengulangan pola negatif yang terjadi dalam latar belakang keluarga pada hubungan asmara. Interpretatif, pengalaman konflik keluarga menjadi pedoman bagi subjek untuk menilai moralitas pasangan dan menghindari pola negatif. Mini unit, di keluarga saya orang-orang keras dan suka lepas kontrol emosi ketika ada masalah, sering saling berdebat. Bagi saya itu menjadi cerminan dan pelajaran. Ketika saya berdebat dengan pasangan, saya lebih belajar untuk mengontrol emosi agar tidak seperti orang tua. Kalau saya sudah bisa menerapkan pengendalian diri, saya akan lebih bisa menghargai pasangan. Makna deskriptif, latar belakang keluarga yang keras dan emosional menjadi refleksi bagi subjek. Subjek belajar untuk mengontrol emosi agar komunikasi dengan pasangan menjadi lebih sehat dan lebih penuh rasa saling menghargai. Interpretatif, subjek belajar mengontrol emosi agar tidak mengulangi dinamika konflik yang terjadi di keluarganya. Meaning unit, latar belakang keluarga saya mempengaruhi saya untuk terus belajar agar menerapkan kesalahan yang tidak melakukan kesalahan yang sama di hubungan saya. Misalnya karena saya anak tunggal dan terbiasa mandiri, saya bisa dibilang alpha woman. Sering sekali saya dominan dalam hubungan, tapi ketika melihat latar belakang keluarga, saya belajar untuk pengendalian diri. Deskriptif, sebagai anak tunggal yang mandiri, subjek menyadari kecenderungan sifat dominannya dalam hubungan. Namun refleksi dari latar belakang keluarga mendorong subjek untuk belajar mengendalikan diri agar hubungan lebih seimbang. Interpretatif, kesadaran akan sifat dominan mendorong subjek untuk berusaha menciptakan keseimbangan dalam hubungan. Mini unit, saya itu harus bersikap seperti apa sih dalam hubungan seperti itu. Makna deskriptif, subjek merasa perlu memahami bagaimana bersikap dalam hubungan agar dapat membangun interaksi yang sehat dengan pasangan. Interpretatif, subjek merefleksikan perannya dalam hubungan dan berusaha memahami sikap yang tepat. Mini unit, kesulitan adalah saya nggak pernah punya teman untuk sharing ketika hubungan saya sedang stuck atau punya masalah. Saya bingung harus curhat ke siapa. Sebagai anak pasti dekatnya sama orang tua. Saya merasa ingin curhat ke mama saya. Makna deskriptif, subjek mengalami kesulitan untuk berbagi masalah dalam hubungan karena tidak memiliki teman curhat. Subjek merasa keinginan untuk berbagi cerita dengan orang tua, khususnya ibu, sebagai bentuk dukungan emosional.
Interpretatif, subjek merasa kesulitan berbagi masalah hubungan karena tidak memiliki tempat curhat yang dianggapnya nyaman. Mini unit ketika menikah isinya adalah obrolan satu sama lain. Satu sama lain, teman hidup saya pernah punya pasangan yang awalnya cocok, tapi ternyata di tengah jalan tidak cocok. Ketika membicarakan masa depan atau arah hubungan, respon dia tidak baik. Saya merasa tidak dihargai karena diskusi itu penting untuk hubungan kita. Deskriptif, subjek menekan pentingnya komunikasi yang serius dan diskusi yang terarah dalam hubungan. Kurangnya kesesuaian dari pasangan saat berdiskusi membuat subjek merasa tidak dihargai dan mempertimbangkan kelanjutan hubungan. Interpretatif, subjek memandang komunikasi serius sebagai fondasi penting dalam hubungan dan merasa tidak dihargai saat hal itu dibiarkan. Meaning ini dalam mengambil keputusan atau sikap ketika ada masalah, misalnya masalah keluarga, pasangan pasti cerita ke saya. Saya akan menilai bagaimana dia mengambil keputusan dan sikap terhadap masalah itu. Deskriptif, subjek menilai pasangan dari cara mengambil keputusan dan menyikapi masalah. Sikap pasangan dalam menghadapi masalah termasuk masalah keluarga menjadi indikator penting bagi subjek dalam mengevaluasi kualitas pasangan. Interpretatif, sikap pasangan dalam menghadapi masalah menjadi tolak ukur kedewasaan dan moralitas bagi subjek. Mengingat apa yang terjadi di latar belakang keluarga saya, terutama orang tua, menjadi acuan dalam memilih pasangan dan bersikap dalam hubungan saya pertama bertemu pasangan yang tidak menghargai saya, tidak sevisi dan tidak sejalan. Akhirnya saya merasa hubungan itu tidak bisa dilanjutkan. Deskriptif, latar belakang keluarga menjadi pedoman bagi subjek dalam memilih pasangan dan bersikap dalam hubungan. Subjek pernah mengalami hubungan yang tidak sejalan karena pasangan tidak sevisi atau tidak menghargai dirinya. Interpretatif, latar belakang keluarga membentuk cara subjek mengevaluasi hubungan, khususnya dalam memastikan kesetaraan visi dan nilai. Kemudian untuk mini unit selanjutnya, sebenarnya saya pernah berpikir karma dari papa saya, tapi saya pikir saya harus positif thinking karena ngerasa itu kalau kelakuan orang tua saya, papa saya, harusnya beliau yang menanggung akibatnya. Saya pun ngerasa saya tidak pernah mendukung selingkuhan papa saya, pasangan saya. Jadi saya seharusnya tidak mendapatkan perlakuan seperti itu karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Saya ngerasa kok bisa dia sejadi itu, kok bisa hubungannya tidak survive. Apakah saya bermasalah dengan trust issue? Dengan karena orang tua saya seperti itu? Deskriptif, subjek berpikir bahwa masalah yang dialaminya mungkin akibat karma dari tindakan ayahnya, namun ia berusaha berpikir positif. Ia merasa tidak pantas diperlakukan buruk karena tidak mendukung perselingkuhan pasangan. Subjek percaya pada hukum sebab akibat dan mulai mempertanyakan apakah masalah kepercayaan terkait dengan pengaruh orang tua. Interpretatif, subjek mencari alasan atas masalah hubungan dan merasa pengaruh trauma keluarga mempengaruhi kepercayaannya. Selanjutnya, Mas Arham. Hasil analisis tema dan analisis isi, analisis tema, pengaruh trauma keluarga terhadap pola hubungan asmara, keinginan untuk memperbaiki diri dan menghindari pola buruk, perubahan pola pikir dan perilaku akibat trauma. Analisis isi, trauma dari orang tua, khususnya ayah, mempengaruhi cara subjek membangun hubungan asmara, menciptakan kepercayaan dan ketidakpastian dalam hubungan. Subjek berusaha memperbaiki diri dengan berpikir positif dan menghindari pola buruk yang dipelajari dari orang tua, bertekad untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Trauma keluarga mengubah pola pikir subjek, mendorongnya untuk berpikir positif meskipun masih terpengaruh oleh pengalaman buruk dan berusaha mengubah perilaku untuk memperbaiki hubungan asmara di masa depan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11. Kami ucapkan terima kasih pada teman-teman dan juga Ibu dan Mas Hafan sebagai dosen pengampu. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.